Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat, berikutnya kita akan lanjut dengan Sankey diagram income statement untuk 2024 saham-saham perbankan untuk tipikal bank buku 3 bagian pertama. Jadi kan kemarin sudah kita buat ya perbankan yang buku 4 kayak BCA, Bank Mandiri, BBNI, BBRI, itu kan bank-bank dengan buku 4. Nah, kita akan buat beberapa analisa untuk income statement 2024 untuk perbankan yang buku 3. Jadi memang kadang-kadang kita mau masuk BBCA, dia sudah kemahalan. Ini ada opportunity juga di perbankan yang mungkin kadang-kadang dia lincah ya, bisa bisa bergeraknya sangat lebih cepat ya daripada BBCA misalnya. Jadi profitnya untuk orang yang nge-swingnya nge-swing atau trading mungkin memilih saham-saham yang kalau tidak terlalu besar. Kalau BBCA susah untuk trading Bapak dan Ibu karena cocoknya untuk invest yang kecuali kejadian kalau turun dalam gitu ya. Nah, karena ada banyak perbankan bank-bank buku 3 ini, maka kita bagi dua. Bagian pertama adalah BBTN, Bank Tabungan Negara, baru BNGA, CIMB Niaga, baru NISP, OCBC, dan Bank Danamon ya, BDMN. Bank Danamon, mudah-mudahan tidak salah. Oke, nanti sisanya ada lagi ya, Bapak Ibu. 4 lagi, yaitu eh, Bank Mega, ya, Bank Permata, lalu Bank BTPN, dan ada berapa lah bank buku 3 ini. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, video ini tujuan untuk edukasi ya Bapak Ibu. Saya bukan orang yang ahli di membaca laporan keuangan, walaupun saya pernah kuliah dan belajar dulu corporate finance dan sebagainya, tapi background saya adalah geofisik ya, ahli geofisika, urusannya adalah data seismik, oil and gas. Nah ini financial reporting ini karena saya terlalu jelimet kalau lihat angka-angka, jadi paling gampang kalau lihat gambar satu lihat tahu top line-nya bagaimana, bottom line-nya seperti apa. Kalau mau detail nanti saya akan baca laporan keuangannya. Oke, jadi disclaimer on, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Kalau digunakan untuk trading, Bapak Ibu wajib punya trading plan ya. Jadi laporan keuangan itu kalau bagi trader itu dia telat, tapi paling enggak kita tahu lah, ini perusahaannya bagus, income-nya di atas 1 miliar, triliun, 2 triliun gitu ya, cash-nya banyak. Oh, ini perusahaan perbankannya lebih rendah income-nya. Paling enggak kita tahu barang yang kita beli, lalu kita analisa dengan technical. Jadi beli tajam. Kita bukan anti fundamental, tapi kita optimalkan gitulah. Entry-nya pure pakai technical ya, volume dan price itu saja. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses Telegram botnya, bisa masuk ke Telegram bot, DL Bot. Link Telegramnya ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa cek untuk Sankey perusahaan yang lainnya yang sudah ada untuk tahun 2024. Jangan lupa join ke Telegram channel. Biasanya update-nya di sini. Telegram channel ini ada diskusinya juga. Bapak Ibu masuk ke Telegramnya, channelnya. Lalu di situ kalau Bapak Ibu komentar bisa langsung masuk ke diskusi. Sosial media jangan lupa untuk di follow, ada di deskripsi video ini semua. Oke, sekarang kita masuk perbankan, bank-bank kategori buku 3 itu maksudnya apa? Gitu kan. Selama ini kita tahu aja perbankannya, bahkan jadi nasabahnya, tapi nggak tahu kategori buku 3, buku 4 itu apa. Apa yang dimaksud dengan perbankan buku 3? Buku 3 adalah bank dengan modal inti antara 5 triliun. Jadi kata kuncinya 5 triliun, tapi kurang dari 30 triliun. Kalau BBCA dia buku 4 ya, Bank Mandiri buku 4. Nah, kalau Bapak Ibu punya modal intinya misalnya 5 triliun, tapi net income-nya misalnya 1 triliun, kan luar biasa tuh perusahaannya gitu. Artinya dengan modal intinya 5 triliun atau 10 triliun lah ya. Dia 10 triliun, net income-nya 1 triliun tahun ini netnya ya, kan lumayan gitu. Jadi kita mungkin saja ada perbankan yang net income-nya bagus di atas 1 triliun atau 2 triliun. Nah, biasanya di bank buku 3 atau buku 4 ini peraturannya
kadang-kadang dia melakukan aksi korporasi yang luar biasa. Tiba-tiba masuk investor asing ya gitu. Tiba-tiba wajib suntik modal, terbang aja nih sahamnya. Tiba-tiba kalau ada investor yang suntik modal atau masuknya investor kakap dari luar negeri. Kalau kayak BBCA, Bank Mandiri itu susah tuh masuk investor kakap dari pemilik modalnya, ada yang lebih kredibel masuk. Nah, itu tiba-tiba dia melesat, tiba-tiba kita cuannya berlipat ini dari saham-saham yang buku 3, perbankan buku 3, oke? Dia dapat melakukan perbankan internasional, tapi terbatas di Asia. Makanya nanti banyak perbankan buku 3 ini yang dipegang sama dari Singapura, OCBC, ya, dari Malaysia, Bank Maybank, Bank BNLI, ya seperti itu. Niaga, CMB kan dari Malaysia. Itu ciri-ciri. Tiba-tiba ada aja investor yang masuk, modalnya jadi lebih kuat. Misal ya, seperti itu. Oke. Ini beberapa daftar bank buku 3 yang terdaftar di HSG ya. Jadi kadang-kadang ya dia ada bank-bank busuk yang dibeli jadi makin busuk, atau memang dulu sudah busuk akhirnya diambil alih, dia cuci piring lah. Yang satu saya lihat ini Bank Bukopin ya, Bapak Ibu. Bank Bukopin itu diambil sama Korea ya, supaya Treoseo sekarang itu nggak tahu masuk bank buku berapa, harusnya bank buku 3 itu ya. Nggak mungkin dia bank buku 2. Cuman memang busuk aja dia di sana. Nah, untuk itu kita harus tahu juga ya, dia tiap tahunnya profit nggak. Nah, ini kita pakai Sankey diagram ya, walaupun nanti kita masuknya pakai teknikal. Berapa daftar bank buku 3 yang terada di ESG yang nanti akan kita buatkan Sankey diagramnya ya. Pertama adalah Bank Tabungan Negara. Ini bagian 1 ya. Ada berapa? Yang kedua, hari ini kita bahas BNGA, Bank CMB Niaga. Yang ketiga ada NISP, OCBC. Bank keempat adalah Bank Danamon. Bank Danamon ini siapa ya yang ambil ya, Bapak Ibu? Oke, jadi ini sebagiannya di belakangnya asing juga ya. Nanti setelah ini kita akan buatkan juga bagian tiganya PEN ya, Bank Penin, Bank Mega, ini pengusaha nasional ya. Lalu Bank Permata, ini Astra sudah keluar atau udah ganti ya, siapa di situ. SMBC, ya ini ya di akuisisi ya sama SMBC. Jadi Bank BTPN. Ini menariknya orang lebih memilih sahamnya Bank BTPS daripada Bank BTPN. Oke ya, nanti ada Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah, nanti kita buat lah ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama dulu, yaitu 4 bank untuk bank buku 3 untuk hari ini ya. Nanti setelah ini kita akan buat. Siapa tahu Bapak Ibu pegang BTPN atau Bank BNI ini yang tiba-tiba ada berita masuk jual gitulah, yang melesat tiba-tiba. Itulah tipikalnya trading di bank buku 3 seperti itu. Kalau BBCA enggak terpengaruh dengan adanya investor asing, enggak Bapak Ibu. Dia benar-benar operation. Oke, akan kita lihat dengan Sankey diagram Bapak Ibu. Jadi Sankey diagram itu perintahnya nanti di robot SKF, lalu kodenya misalnya BTPN. Nah, dia akan memberikan Sankey diagram dengan visualisasi seperti ini, lebih gampang bagi orang seperti saya yang jelimet lihat angka. Nah, oke ya. Oke, misalnya di sini SKF BSD, SKF BNGA misalnya ya. Nah, tutorial juga sudah ada, jangan lupa nonton tutorialnya. Informasi workshop Bapak Ibu, untuk workshop trading as a business untuk batch 3839 sudah dibuka pendaftarannya, satu kelas hanya 6 orang, tidak ada online, semuanya offline ya Bapak Ibu. Jadi efisien, sekelasnya cuma 6 orang. Saya tidak berburu peserta workshop sebanyak-banyaknya. Memang supaya ilmunya ini masuk semua, kita harus offline, di dalam kelas nanti kita praktek. Untuk batch 38 tanggal 17 Mei sudah dibuka ya, jadi hanya 6, masih ada 5. Untuk batch 39 sudah ada 3, tinggal 3 lagi. Silakan Bapak Ibu yang berminat nanti bisa join Telegram channelnya, atau nanti kontak saya ya, di sini ya, ada di sini Telegram channelnya. Lebih gampangnya masuk Bapak Ibu join ke Telegram channel Dialkuan ya, Deep Learning. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa Sankey diagramnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi hari ini kita memang mau melihat Sankey diagram, tapi tentu kita akan lihat teknikal juga. Kita lihat volume price-nya, lihat Wyckoff-nya, lihat korelasinya, speedometernya, rotasi sahamnya, banyak lah.
Oke, sampai nanti kita akan gabung. Keempat ini akan kita lihat volatilitasnya seperti apa, lalu korelasinya keempatnya seperti apa. Oke, saham pertama kita langsung saja. Saham pertama adalah BTPN. Kita ketik perintahnya SQF BTPN. Jadi sentimen BTPN ini adanya Timur Tengah yang mau program rumah ya. Saya nggak ngerti juga seperti apa. Salah. BBTN. BBTN ya, Bank Tabungan Negara, urusannya dengan rumah. Kita lihat bagaimana performa tahun 2024-nya dengan Sankey diagram. Untuk tahun 2024 di top line-nya Bapak Ibu, Bank BTPN ini memberikan revenue 29,5 triliun. Naik 4% dari tahun 2023. Dia ada cost of revenue-nya, ini 18 triliun, naik juga cost-nya 22% dari tahun lalu. Hingga di sini kita lihat di tahun 2024 gross profit-nya tergerus ya menjadi 11,4 triliun, turun 14% dari tahun lalu. Saya tidak tahu apa itu yang terjadi di dalamnya, tapi yang pasti dia lebih gross-nya lebih kecil ya. Lalu ada operating expense. Operating expense ini gaji pegawai, marketing, dan sebagainya, Bapak Ibu, disebut dengan OPEX. Dia turun 14%. Saya nggak tahu 2024 ini mereka punya aplikasi Bale ya. Dia bikin apps juga lah ya untuk menjangkau digital banking. Sebenarnya secara jangkauan bagus itu, inovasi ya. Bank itu harus ada inovasi, lalu bank itu harus prudent terhadap peraturan ya. Kadang-kadang dia inovasinya lebih cepat dari peraturan. Nah, ini tipikal bank pemerintah begini agak telat ya. Biasanya inovasi dilakukan oleh bank-bank swasta, mereka lebih ada melakukan investasi di pengembangan ya. Memberikan operating profit-nya 3,8 triliun, turun 16% ya. Jadi kalau kita lihat dia ada non-operating expense, ini kecil juga. Non-operating expense ini biasanya apa ya? Pokoknya tidak berkaitan dengan OPEX saja. Turunnya 68% lebih efisien, saya nggak tahu, tapi tandanya merah berarti dia adalah expense ini. Income before tax-nya turun 14% menjadi 3,7 triliun dibanding tahun lalu. Dan bayar tax-nya mereka 766 miliar, mereka turun juga tax-nya. Net profit-nya masih 3 triliun. Lumayan lah walaupun dia turun dari tahun lalu. Net profit dari Bank Tabungan Negara ini 3 triliun, dan mereka nih rutin juga ngasih dividen, dan mau dividen kalau nggak salah dividen udah atau belum ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut dengan Speedo BBTN. Ini singkat saja speedometernya. Untuk tanggal 14 dia berada di zona grid. Weekly-nya Speedo BBTN. Dia masih fair ya. Nggak tahu nih dividennya kapan. Cum-date-nya. Cum-date-nya kapan ya Bapak Ibu. Jadi weekly-nya masih ketinggalan, berarti ini daily-nya terlalu cepat naiknya, mungkin dia akan koreksi dulu. Kita lihat dengan Star BBTN. Rotasi sahamnya, BBTN lari kencang, ini tipikal mau dividen mungkin ya, Bapak Ibu ya. Dia BBTN naik kencang dalam hampir seminggu lebih secara relatif terhadap composite. Kita lihat weekly-nya, Star BBTN. Jadi untuk rotasi weekly-nya, dia ini weekly-nya bagus untuk jangka panjang. Dia habis panik terbitlah hope ya Bapak Ibu, tapi ini masih panjang ya. Kalau ada turun koreksi di daily, itu kesempatan kita masuk harga murah. Kita lihat dengan wake off-nya VPA monthly BBTN untuk melihat struktur besarnya. Struktur besarnya dia sudah selesai wake off-nya ini Bapak Ibu. Ini adalah akumulasi, ini adalah marking up, hipodinamik ya. Kalau di monthly-nya ini marking down, redistribusi marking down, pandemic bottoming, dia siklus lagi. Nah, kalau dia bottoming sini cocok untuk buy, makanya tadi bagus ya. Nah, ini cocok untuk buy, nanti dia naik ke atas, mudah-mudahan kita bisa 1.600 sampai 2.000 kita jual. Nah, ini 2025 ini bottoming nih Bapak Ibu, cocok ya. Mungkin dia sudah terapresiasi dalam 5 bulan atau 6 bulan candle-nya bearish. Mudah-mudahan sudah price in. VPA weekly BBTN. Nanti bagian terakhir kita gabung semuanya. Ya, dalam mingguan dia turun dalam. Minggu 2 minggu lalu dia sudah ada down trust bar. Authorization nanti dia turun untuk secondary test ya Bapak Ibu. Jadi memang harus naik dulu, baru dia turun lagi untuk secondary test. Kita sebut dengan ST ya. Ini adalah selling climax, authorization, secondary. Pas dia turun di sini kesempatan kita buy ini.
Tapi masih belum Jumat. Kita lihat dengan VPA BBTN. Untuk entry-nya kita harus lihat daily. Mau perusahaan bagus, perusahaan apa, nggak bisa entry pakai fundamental. Entry-nya harus lihat harga. Oke, di sini lihat dia udah bottoming. Jadi zona kita beli di mana? Di sini. Jadi kalau dia turun, kita pakai piramida Bapak Ibu. Doakan BBTN ini turun. Orang berdoa supaya naik, kita doa supaya turun. Supaya apa? Dapat barang harga murah. Ini 1 lot, 2 lot, 4 lot, 8 lot, 20 lot, 50 lot, 100 lot gitulah ya sampai bawah. Stop lossnya kelihatan 2 tick di bawah 755 berarti 745 mulai di situ stop lossnya. Kita lanjut dengan foreign flow BBTN. Berikut ini ada chart foreign flow untuk BTPN Bapak Ibu. Kelihatannya dari Oktober asingnya keluar terus, bottoming di akhir Februari, tapi mulai awal Maret asingnya mulai naik sampai 1 bulan dia akumulasi. Profit taking lagi sekarang. Nah, ini nanti kalau dia turun kesempatan kita buy on weakness di bawah ya. Oke, itu untuk BBTN. Kita lanjut dengan income statement tahun 2024 untuk saham BNGA dengan perintah SKF BNGA. CEMB Niaga. Oke, untuk income statement tahun 2024 di top line-nya ya CNB Niaga ini revenue-nya naik 9% menjadi 24,22 triliun. Luar biasa ya. Dia limit untuk modal inti maksimum 30. Revenue-nya aja 24. Lumayan ya. Jadi cost of revenue-nya ya, adalah 10,9 triliun, jadi naik 22%, gross profit-nya turun dibanding tahun lalu. Jadi cost-nya naik, revenue-nya turun 1%-nya ya saja. Lalu ada operating expense, OPEX-nya turun Bapak Ibu 5% menjadi 4,9 triliun, memberikan net profit 9 triliun. Profitnya naik nih, operating profit-nya. Nah, di sini ada non-operating income, warna hijau, berarti income ya. Bapak Ibu silakan cek ya. Nah, ini biasanya agak rumit. Kalau Sankey agak rumit, nanti operating expense-nya ini nggak akan cocok ya. Tapi kita tahu di sini ada hijau, maka di sini ada selisih. Karena perhitungan ini adalah income before tax ditambah income, maka jadi operating profit. Tidak sebesar ini harusnya. Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Sini saya sudah kasih disclaimer. Nah, income before tax-nya 4,7 triliun ya. Naik 4% dari tahun lalu, di mana dari income before tax ini mereka akhirnya bayar pajak 1,8 triliun. Naik 1% dari tahun lalu, net profitnya besar ya, 6,8 triliun, naik 5%. Jadi lebih besar dari BBTN. Oke. Dia juga rutin juga ini Bapak Ibu untuk beri dividen. Sekarang kita lihat dengan Speedo BNGA. Sebenarnya berada di zona grid juga, berarti demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan weekly ya Bapak Ibu, cek sendiri ya supaya lebih cepat. Kita cek dengan Star BNGA, bagaimana rotasi sahamnya. Dia juga berada di zona grid ya Bapak Ibu. Kalau berminat mau masuk, cek weekly-nya. VPA monthly BNGA. Sekarang kita masuk aja volume price dulu, karena intinya adalah price dan volume lah kalau mau technical itu. Berbeda dengan BTPN Bapak Ibu ya. BBTN maksudnya. Di sini kalau kita lihat 2015 dia sempat bottoming, akumulasi selama hampir setahun, marking up, distribusi, turun lagi. Di sini dia nanti di time frame lebih kecil akumulasi. Sekarang marking up, dia selling, ini adalah buying climax, auto reaction secondary test. Ini berhati-hati, kalau dia close di bawah maka ini menjadi the best time for selling. Ya. Nanti time frame lebih kecil kelihatan, oke? Karena siklusnya tampaknya distribusi ya. Ya ceritanya beginilah kalau volumenya kecil-kecil. Tapi ini kan monthly-nya belum selesai. Kita lihat weekly-nya. VPA weekly BNGA. BNGA juga weekly-nya belum selesai juga karena ini kan bukan hari Jumat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah marking up. Ini head-nya. Enggak simetris ya, nggak apa-apa. Ini adalah head-nya. Ini adalah shoulder-nya. Ini adalah semuanya disebut dengan distribusi. Ya, kalau dia close, oh ini mungkin sudah.
The best time for selling, sekarang dia memberikan second chance to sell. Kalau dia close di bawah 1150, maka dia markdown. Artinya kenaikan ini sudah dikompensate ya, sudah ketahuan ya. Artinya mungkin kalau ini benar distribusi di time frame weekly, maka dia Bapak Ibu hati-hati. Kalau siklus berikutnya di wake off adalah markdown. Percaya atau tidak, itulah siklus wake off. Ya, kita antisipasi kalau dia close di bawah 1550 berarti markdown ya. Siap mencari demand berikutnya. Di mana demandnya? Bapak Ibu pakai chart VBB weekly, BNGA. Dia akan turun kemana? Secara wake off ya. Ya, jauh ya Bapak Ibu. Kalau ini adalah sekarang menjadi supply zone. Ini supply yang masuk. Kalau dia turun, dia akan sampai di sini nih. 1300 sampai di bawah inilah. Yang cari aja yang volume profilnya yang besar ini. Di sekitar di sini nanti dia akan turun menyelesaikan siklus wake off-nya. VPA, BNGA. Berikut ini daily-nya Bapak Ibu. Kalau daily bisa kita manfaatin. Jadi ini adalah marking down. Ini ada semacam spring ya. Spring ini ciri-cirinya volumenya besar. Nah, ini dia the best time for buying lah ya. Kita sebut dia sebagai the best time for buying. Nanti kalau udah selesai the best time for buying, dia akan memberikan second chance to buy. Untuk target jual mungkin di atasnya. Kita cari nanti di supply zone. Ini ada gap. Gap ini nanti akan diturun. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk BNGA, tunggu dia turun sampai sini buy on weakness ya. Jadi seperti itu. Target jual di mana? VBP BNGA. Jualnya di sini. Nah, gitu. Jualnya di sini Bapak Ibu. Kalau naik, ini ada supply. Ya, ini supply Bapak Ibu, tidak bohong, bukan asumsi tapi data. Ini disebut dengan sell mother candle atau ini. Sejak dia keluar belum ada yang ngetes. Nanti ini akan dites 1900. Ya, sampai di 1800 sekian itu mungkin supply-nya akan masuk ya. Kalaupun dia mau naik ke atas biasanya dia turun dulu untuk nutup gap. Kalau nggak nutup gap sampai atas turunnya jauh nih. Main skenario weekly berarti. Siapkan aja. Kalau dia turun kita buy on weakness, kalau di atas kita sell on strength kalau yang sudah punya. Kita lanjut dengan foreign flow BNGA. Jadi kita lihat fundamentalnya, kita lihat teknikalnya. Berikut ini chart foreign flow untuk BNGA Bapak Ibu. Kalau kita lihat BNGA, Bank CMB Niaga dia masih terus jualan ya. Net sell. Sampai bottoming Maret ada sedikit perlawanan, tapi belum signifikan Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan lah, karena asingnya juga tidak terlalu ini nih Bapak Ibu. Asingnya kecil saja kemarin, dia masuknya 0 di bawah 1 miliar. Berikutnya kita akan lihat NSP, income statement tahun 2024 dengan perintah SKF NISP. Bank OCBC, ya. Bank OCBC NISP full year tahun 2024, kita lihat di bottom top line-nya, revenue-nya 18,766. Ya, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan yang lainnya nanti. Dia naik 14%. Lebih bagus ya kenaikannya kalau kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi menarik juga nih. Lalu gross profit-nya meningkat 11% menjadi 11 triliun. Cost of revenue-nya juga meningkat menjadi 7,73 triliun. Oke, dari gross profit ini ada operating expense yang digunakan 5,3 triliun, naik juga OPEX-nya 13%. Lalu memberikan operating profit 6,2, 21%. Bagus ya. Lebih bagus nih, Bapak Ibu. Lebih bagus nih. Jadi dari situ juga kita ini nggak tahu nih nanti karena apa? Ternyata operating income-nya ini benar atau enggak nih? Ini nanti bisa cek. Yang pasti di angkanya 283 miliar ya Bapak Ibu. Jadi ini selisihnya membuat dia hijau-hijau ada kelebihan. Artinya nanti operating profit-nya harus dikoreksi untuk angka di Sankey-nya ya Bapak Ibu. Karena Sankey itu idealnya merah hijau. Ada hijau, ada merah, maksudnya ada yang cost, ada yang profit gitu. Seperti ini ya. Dari itu yang bisa dicek di income before tax-nya 5,9 triliun, naik 16%. Nah, kalau ini benar angkanya pasti ya. Karena dia bayar tax 1,1 triliun untuk negara. Lalu net profit-nya meningkat 19% menjadi 4,8 triliun. Ini Bapak Ibu bisa bandingkan. Kayaknya lebih bagus ya Bapak Ibu. Peningkatannya juga tinggi. Dia juga di 4,8 triliun. Oke, kita lihat dengan Speedo
NISP supaya cepat daily-nya saja ya. Saya memberikan contoh aja, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kalau daily-nya berada di zona fear, artinya supply lebih besar daripada demand, mungkin koreksi nih. Kita cek dengan star NISP, rotasi saham. Rotasi sahamnya, melemah dia ya. Jadi dia sedang melemah. Kita lihat struktur besarnya, VPA, monthly, NISP. Struktur wake off-nya, kalau lagi koreksi cocok untuk buy on weakness nih. Kalau NISP kan sell on strength. Oh, tidak ya Bapak Ibu ya, sama dia. Ini ada akumulasi, ini marking up. Sekarang dia fasenya kalau di monthly distribusi siap untuk jatuh nih. Kenaikan ini luar biasa tahun 2022 karena dia volumenya. Ini nggak bohong nih, kalau volume seperti ini pasti yang masuk nih bukan kaleng-kaleng. Kita lihat VPA weekly, NISP lebih jelas, biasanya wake off ini strukturnya di weekly. Share teori juga begitu. Nah, ini sudah tinggi Bapak Ibu ya. Ini adalah marking down, akumulasi, ini marking up. Ini boleh dikatakan buying climax. Sini sudah ada uptrustnya atau after distribution ya, atau di sini kita nggak lihat ada uptrust signifikan ya. Yang pasti kemungkinan ini distribusi, ini disebut dengan marking up, distribusi, maka kalau dia turun di sini weekly-nya, ya nanti di bawah ini turun, close, mudah-mudahan dia memberikan second chance to sell, karena ada supply di atas, turun ke bawah, maka ini menjadi marking down. Plan-nya seperti itu, kecuali dia close lagi di atas, maka ini adalah reakumulasi. Tapi lihat di monthly tadi, sepertinya sudah banyak yang profit taking. Bapak Ibu bisa cek VBP weekly NISP. Itu banyak supply and demand sekarang di atasnya. Di sini nih, jadi kalau kemungkinan naik, pas di garis yang besar ini, itu orang profit exit semua ya. Maka supply-nya masuk ke bawah, nggak bisa naik. Kalau dia nggak sanggup naik, maka dia akan turun. Sampai mana? Nah, itu penting. Nanti kalau NISP turun, dari wake off-nya tunggu di sini. Ini adalah zona akumulasi. Kita lihat. VPA NISP. Oke, Bapak Ibu, kalau lihat dari daily-nya nggak kelihatan kalau dia sudah akumulasi siap distribusi ya, distribusi siap turun ya. Jadi dia volatilitasnya tinggi. Ya, kalau mau main Bapak Ibu, ini ada gap, manfaatin gap itu naik ke atas, exit ya Bapak Ibu ya. Ini tampaknya kalau itulah perlu melihat time frame lebih besar, walaupun kita intraday, fast trade atau apapun, lihatlah struktur besar supaya tahu ceritanya. Nanti kalau turun ke bawah, maka sebaiknya jangan ada lagi di Bank NISP ini. Tunggu dia koreksi lah ya. Oke, kita lanjut dengan foreign flow NISP. Berikut ini chart foreign flow untuk NISP, OCBC NISP, Bapak Ibu. Kita di bulan akhir September tuh ada asingnya keluar sangat kencang, bottoming tahun bulan November, baru mulai akumulasi, lalu di akhir Maret keluar lagi. Jadi volatilitasnya tinggi juga nih per 4 bulan, per kuartalan ya. Mungkin dia tahu laporan keuangan kali. Karena kan tentu orang OCBC Singapura tahulah bagaimana laporan keuangannya. Dia 20 hari asingnya masih net sell. Sudah net sell ya, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya kita lanjut dengan BDMN dengan perintah kita dengan perintah SQF BDMN, Bank Danamon. Berikut ini adalah chart Sankey diagram income statement tahun 2024 untuk Bank Danamon. Bapak Ibu bisa lihat revenue-nya 22,7 triliun di top line dengan peningkatan 13% dari tahun lalu ya. Di top line-nya dia meningkat. Cost revenue-nya meningkat jauh lebih besar. Cost-nya meningkat lebih besar, 44% meningkat menjadi 7,1 triliun. Jadi biaya cost of revenue-nya mungkin ini apa? Kalau di bank itu cost-nya deposito kali ya, bunga kali ya mungkinnya. Gross profit-nya juga meningkat kecil saja 3% menjadi 15,6 triliun rupiah. Ada operating expense 11,3,
meningkat 9%. Ini gaji pegawai mungkin ya, dan yang pokoknya OPEX-nya lah, mungkin biaya aplikasi atau segala macamnya. Di sini ada operating profit-nya turun. Revenue-nya naik, operating profit-nya turun. 4,2 triliun, turun 11% dari tahun lalu. Non-operating expense-nya turun juga, 57 miliar, kecil saja. Lalu income before tax-nya juga turun, menjadi 4,1 triliun ya, terus 11% dari tahun lalu, sama dengan operating profit-nya turun. Akhirnya mereka bayar pajaknya juga turun, 893 miliar, 14% turun. Net profit-nya turun Bapak Ibu ya, ini perusahaan dana modnya turun nih. 3,29 triliun rupiah net profitnya tahun 2024 ini ya. Jadi turunlah performanya untuk tahun ini, Bapak Ibu bisa bandingkan ya. Oke, kita lihat dengan Speedo BDMN. Fear, dia berada di zona fear Bapak Ibu. Kita lihat rotasi saham Star BDMN. Jadi kalau untuk speedometer dan rotasi saham mau lihat weekly-nya, lihatnya di hari Jumat ya Bapak Ibu. BDMN dia bukan Kompas 100. Dia berada di zona grid tapi supply masuk hingga dia berbelok ya, berbelok. Kemarin sempat menguat beberapa hari tapi hari terakhir dia berbelok, supply-nya masuk, berarti profit taking. Kita lihat VPI monthly BDMN. Oke. Ini ada terjadi sesuatu, mungkin ini pengalihan atau apa ya Bapak Ibu, ambil alih atau ganti pemilik, nggak tahu ya Bapak Ibu. Ini dia angkat dulu sebelum mereka exit, dia turun di tahun 2020 bottoming, sebenarnya ada tren naik sampai 2002, ya sekarang trennya turun, sudah close sedikit 2000. Nanti ini turun kemana bisa menyentuh ke bawah ini karena siklusnya. Kalau lihat siklus, sebab apa, lihat volumenya gitu ya, jadi volumenya ini mungkin banyak yang nyangkut. VPA weekly BDMN. Bapak Ibu kalau mau ngecek pakai PBP ya, supply and demand. Nah, ini ya, kalau kita lihat memang sejak 2023 ya, 2022 malah 23 ya, 22 ini dia tren top high-nya nggak lebih tinggi, lalu sejak 2023 dia selalu untuk new low. Jadi kategorinya down lah ini. Volumenya ini Bapak Ibu, yang masalah dia juga bukan Kompas 100, tidak liquid, saya juga nggak pernah pegang ya. Tapi siapa tahu tiba-tiba terjadi perubahan pemilikan atau suntik dana ini. Begitulah pergerakan Bank Buku 3, apalagi Bank Buku 2 ya Bapak Ibu, yang aneh-aneh itu. Dulu Bank Buku 2 ada namanya Bank Arto. Nggak ngapa-ngapain. Tiba-tiba berubah, diambil alih, berubah jadi bank digital, lesatnya luar biasa. Ya kayak gitu, itu ciri-cirinya tuh. Kalau BBCA nggak mungkin begitu. Bank Buku 2, Bank Buku 3 itu tiba-tiba kalau dia suntik modal, ada peraturan baru, melesatnya luar biasa ya. Nah, itu kayak Raja, oke, Euphoria. Kita lihat VPA, BDMN. Kita lihat daily. Bagaimana dengan daily? Apakah ada opportunity? Kalau lihat laporan keuangan juga turunnya, ya dia mungkin sama Bapak Ibu, dia turun dalam. Nah, ini zigzag, volatilitas daily-nya tinggi sekali. Saya tidak suka saham yang seperti ini. Turun, membentuk nilai downtrend, belum kelihatan bottoming-nya. Jadi kalau mau beli, resikonya tinggi, saya tidak suka. Secara teknikal, kita lihat foreign flow, PIF, BDMN. Apakah asingnya masuk ini? Oke, berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Danamon Indonesia. Kita bisa lihat dia turun terus dari September tahun 2024, dia turun terus, bottoming-nya di April. Ada 3 hari asingnya masuk akumulasi tapi kecil saja, 0,26. Tidak signifikan lah Bapak Ibu ya. Masih ada saham buku 3 lainnya. Cuman memang itu seperti saya sampaikan tadi, kalau mau sudah punya, tiba-tiba saja dia bisa berubah kepemilikan, bisa aksi korporasi yang tiba-tiba melesat ya. Baik, keempatnya sudah kita bahas. Sekarang kita cek volatilitasnya. Portfolio Volatility Map, BBTN, BNGA, NISP, baru BDMN. Baik, kita lihat bagaimana dalam 1 tahun mereka. Oke, nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat
Yang cukup volatil atau tinggi volatilitasnya ada BTB, BBTN. Bank tabungan ini lebih volatil ya, sekitar 5, sekian. Tetapi dia juga sudah turun dalam. Oke ya, BBTM memang melihat performanya juga kalah lah dengan BNGA atau NSP. Nah, di sini ada composite. BNGA NSP ini kalau kita lihat signifikan dalam 12 bulan returnnya dari harga sahamnya sudah lebih tinggi. Cuman perlu waspada beberapa yang sudah masuk zona distribusi ya. Nah, Bank Danamon, Bapak Ibu, dia ini volatilitasnya rendah sekali. Bahkan lebih rendah dari Bank Danamon ya. Pak, composite ya, dari rendah dari semuanya. Dia sebelah berada di 2 sekian. Dia tidak liquid juga saya rasa ini. Megang Bank Danamon seperti ini mungkin kalau ada yang megang komentarnya bisalah apa masukan. Kayaknya dia juga nggak kemana-mana juga dalam 1 bulan. Nah, dari sini saya mungkin lihat performa yang bagus dua ini ya. Untuk buku 3 antara NSP dan BNGA. Nanti nggak tahu di bagian 2-nya mungkin ada yang lebih bagus ya, 4 saham yang lain, Bank Penin, yang lain-lainnya, Bank Mega, yang bagian 2-nya. Ini bagian pertama hanya 4 bank. Oke, itu pertama kalau kita lihat dari portfolio volatility map, kita lihat dari korelasi PCM. Kita lihat untuk dalam 12 bulan bagaimana korelasi keempat saham buku utama ini. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita lihat ada pola berbeda di NISP. Jadi NISP ini bergerak korelasinya rendah dengan 4 saham lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa akan gabung dengan Bank Penin, Bank Mega ya, yang lain-lainnya atau bank yang lainnya bisa gabungkan. Tapi untuk ke 4 bank ini, kalau Bapak Ibu punya BBTN boleh masuk NSP, kalau punya Bank Danamon boleh masuk NSP, kalau BNGA. Nah, kita lihat kan yang bagus tadi BNGA sama NISP, OCBC. Nah, kalau mau masuk lihat rekomendasinya, diatur lah ya, BNGA atau NSP kalau mau punya perbankan buku 3 boleh ya. Karena korelasinya kecil. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja untuk analisa income statement tahun 2024 untuk 4 buah bank buku 3, BBTN, BNGA, NSP, dan Danamon. Dari technical dan ininya, dari income statementnya kita lihat laporan keuangannya kinclong, NSP, dan BNGA ya. Cuman mungkin mereka sudah fase wake off-nya perlu diperhatikan. Hati-hati kalau mau fast trade aja. Oke, insya Allah kita bertemu nanti lanjutannya di Sankey Diagram Income Statement tahun 2024 untuk 4 bank sisanya yang terdaftar di IHSG yang kita pilih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kalau ada di BBCA yang stabil untuk jangka panjang, Bapak Ibu bisa alokasikan diversifikasi untuk perbankan juga. Tapi buku 3, kenapa perbankan ini indikator ekonomi Indonesia ya. Dia dilindungi undang-undang sangat ketat, prudent. Mudah-mudahan bisa menjadi cuan. Kan rajin juga kasih dividen juga kan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di bagian kedua.